Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menembus hujan dan kita bersama di sini mencari kehangatan begitu ya untuk membahas tentang Munir. Dan barangkali sedikit pengantar untuk menyegarkan ingatan kita karena kan kasus ini juga sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Dan barangkali ada baiknya untuk kita mengingat kembali baik itu sosoknya Munir ataupun kemudian juga sedikit sejauh mana sih penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir ini berjalan. Dan berbicara tentang Munir, mungkin saya ingin membukanya diskusi ini dengan salah satu subbab di sini. Mungkin nanti bisa direspon juga sama Mas Galang. Ada pertanyaan, Munir sampai kapan? Ya menurut saya pertanyaan ini menarik begitu ya, karena ada 3 makna paling tidak yang bisa saya tangkap. Yang pertama, tentu saja mempertanyakan atau menuntut sampai mana sih penyelesaian kasus Munir. Yang kedua, kemudian sampai kapan sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia merasa teror. Mengingat sekali lagi juga barusan teman kita dari Kontras juga diserang dengan air keras gitu ya. Dan kemudian yang ketiga maknanya adalah mempertanyakan sejauh mana atau sampai mana kita perlu meneruskan semangat dari Munir. Jadi mungkin 3 hal itu yang akan kita diskusikan pada hari ini dengan Mas Galang, dengan Mas Usman Hamid juga nanti. Dan barangkali dan juga Mas Bagja yang nanti juga bergabung dengan kita. Dan itu tadi terkait pertanyaan yang ingin saya coba pantik dalam diskusi kali ini. Dan berbicara tentang Munir, sedikit gambaran. Kita tahu bahwa Munir punya pengalaman yang luar biasa, keberanian yang sangat besar untuk membela HAM. Dan saya sebenarnya juga ingat waktu Mas Galang mengontak saya tuh untuk diskusi ini, saya pernah nulis juga tentang Munir. Kebetulan saya bawa bukunya dan ini diterbitkan oleh Kontras juga waktu itu. Di tahun 2017 di buku ini, jadi menulis Munir Merawat Ingatan, dan di sini saya sempat menulis tentang bagaimana Munir menelanjangi militer, dan itu saya pikir juga satu hal yang masih sangat relevan gitu ya saat ini, khususnya juga akhir-akhir ini kita tahu bahwa tanda-tanda militerisme ini semakin menguat juga gitu. Nah, tadi akan saya coba segarkan lagi ingatan kita. Jadi sejak di kampung halamannya di Jawa Timur di Batu, Munir sudah aktif dalam gerakan sosial dan aktivisme. Dimulai sejak dia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Surawijaya Malang dan kemudian tergabung dalam LBH Surabaya Pos Malang. Ia fokus pada isu-isu seputar hak dan kesejahteraan buruh. Ada 3 hal yang menjadi fokus utamanya. Yang pertama pemutusan hubungan kerja, kemudian yang kedua sistem upah, dan yang ketiga tindakan represif aparat keamanan terhadap para buruh. Dan ia juga punya peran krusial dalam penyelesaian kasus pembunuhan Marsina, seorang buruh pabrik jam di Sidoarjo yang ditemukan tewas dalam keadaan tidak wajar pada tahun 93. Dan kemudian setelah ditempatkan di beberapa posisi di LBH Surabaya sampai tahun 95, Munir menjadi direktur LBH Semarang sampai akhirnya ditarik ke YLBHI Jakarta pada tahun 96. Di YLBHI Jakarta, Munir mulai mengangkat sejumlah kasus kekerasan HAM, terutama yang dilakukan oleh militer ke panggung nasional. Di antaranya seperti pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi dan daerah sekitarnya, kemudian tragedi Tanjung Priok, sampai juga operasi militer di Aceh. Nah, kemudian Munir sempat memutuskan untuk mundur selangkah menuju sejenak untuk meneruskan studi di Utrecht. Dan disinilah kemudian dalam perjalanannya ke Belanda, Munir tewas dalam perjalanan dengan pesawat Garuda rute Jakarta-Amsterdam di langit Rumania pada 7 September 2004. Waktu itu usianya belum genap 39 tahun. Kemudian hasil otopsi dari pihak Belanda menunjukkan bahwa dalam tubuhnya terdapat 465 mg arsenik, 3 kali lipat dari dosis mematikan bagi manusia. Suciwati dipersulit untuk mendapatkan hasil otopsi tersebut. 20 Oktober 2004, ini salah satu konteks politik yang perlu kita ketahui juga gitu ya, terkait pemilihan presiden pada saat itu. Kemudian di bulan Oktober, SBY dan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden setelah memenangkan putaran kedua pemilu melawan pasangan Megawati Hashim Muzadi. Kemudian pada Desember 2004 akhirnya SBY membentuk tim pencari fakta kasus Munir dipimpin oleh Brigjen Polisi Marsudi Hanafi. TPF dibubarkan pada 2005, gagal total memeriksa sejumlah petinggi BIN yang diduga mengetahui pembunuhan Munir. Setelah TPF dibentuk lagi tim penyelidik
yang juga masih dipimpin oleh Marsudi Hanafi. Lalu dibubarkan lagi. Kemudian dibentuk tim baru lagi yang dipimpin oleh Brigjen Polisi Surya Dharma. Tak lama dibubarkan juga. Kemudian tim baru dipimpin lagi oleh Komjen Bambang Hendarso Danuri, Kepala Barreskrim Polri pada saat itu. Dan disinilah kemudian beberapa pintu mulai terbuka. Karena tim ini yang giat bekerja sama dengan sejumlah lembaga forensik di beberapa negara. Yang kemudian akhirnya terbuka melalui pemeriksaan di laboratorium FBI bahwa Munir diracun di Bandara Changi, Singapura, bukan di Jakarta sebelum keberangkatnya ataupun sebelum penerbangan dia di Jakarta ke Singapura. Dan kemudian dari sana pada tanggal 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Polikarpus Budihari Prianto, pilot senior Garuda Indonesia, 14 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Munir. Polikarpus mendapatkan hujan remisi dan akhirnya dibebaskan dari penjara Cipinang pada 25 Desember 2006. Pada pemeriksaan berikutnya, Indra Setiawan, ini mantan Dirut Garuda, dan juga Rohainil Aini, mantan pejabat pendukung operasional penerbangan Garuda, ditetapkan sebagai tersangka baru kasus Munir pada 10 April 2007. Penuturan saksi-saksi kunci juga mengarah pada keterlibatan BIN atau Badan Intelijen Negara. Beberapa orang pejabat BIN yang sempat terseret dalam pemeriksaan kasus antara lain Hendra Priyono, Muhdi PR, dan juga As'ad Said Ali. Sementara itu, beberapa saksi kunci tiba-tiba juga meninggal tiba-tiba. Misalnya seperti penyanyi Ambon bernama Ongen yang merupakan paman dari Glenn Fredly. Namun sampai hari ini pertanyaannya masih sama, yaitu siapa aktor intelektualis dari pembunuhan Munir. Jadi itu tadi sedikit pengingat gitu ya tentang sosok Munir dan juga perjalanannya selama 20 tahun. Nah sekarang saya mungkin akan panggil Mas Bagja untuk bisa maju ke depan. Dan sebelum kita ngobrol ada sesi penyerahan mock-up go dulu. Oh nanti aja di belakang, oke, di belakang ternyata. Jadi kita akan ngobrol dulu, silakan Mas Bagja. Terus sambil saya bacakan. Iya, Mas Bagja bergabung dengan Tempo sejak tahun 2001 dan kemudian sejak 2023 menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi. Mas Bagja mendapat penghargaan Jakarta Journalist Award dan Muhtar Lubis Award untuk beberapa liputan investigasinya. Bukunya yang terbit pada tahun 2014 berjudul Kelas Selasa, Jurnalisme, Media, dan Teknik Menulis Berita. Terima kasih sudah hadir Mas Bagja. Jadi tadi kan banyak hal yang menarik gitu ya dari kasus Munir, apalagi ini tahun ini menginjak 22 tahun. Dan barangkali mungkin pemantiknya saya ingin tanya ke Mas Galang dulu. Seperti apa sih proses mengumpulkan dan kemudian mengedit buku ini, dan bisa dibilang kan sebenarnya banyak sekali ya berita-berita yang sudah ditayangkan terkait Munir, termasuk apakah Mas Galang juga mengurasi lah istilahnya. Nah seperti apa waktu itu perjalanan mengedit buku ini? Jadi sebenarnya tahun 2018 setelah seri Tempo Soeharto itu saya minta ke Mbak Ranti dari Tempo Publishing, Mbak ada nggak sih liputan soal Munir? Mbak Ranti mengirim, tapi waktu itu masih dalam, biasanya kalau dikirim ke KPG itu udah ada desain mentah, jadi tinggal baca, ngedit, proofread gitu kan. Kalau Tempo ini benar-benar PDF majalah karena dari 2004, 2006, jadi bahkan ini pun yang pertama seri Tempo yang 500 halaman. Sebelumnya itu Soeharto termasuk tebal 200 sekian halaman, dan ini ternyata ada yang lebih tebal, Munir. Saya terus menikmati ketika menyunting ini, terutama ketika yang membuat saya terenyuh itu ketika kejadian di pesawat, ketika Munir merasakan sakit perut, dia rela diminta duduk di kursi oleh dokter, dia rela lebih milih duduk di depan toilet karena dia merasa lebih baik toilet biar nggak menyusahkan orang lain gitu loh. Sebegitu mulianya hati Munir, walaupun dia sudah keadaan kayak gitu masih nggak mau menyusahkan orang lain gitu. Ketika mengedit itu pun tetap mengurasi karena takutnya kalau misal dibiarkan begitu saja, saya cuma sebagai proofreader, itu bakal ada pengulangan. Jadi beberapa di situ sudah saya take out, terutama banyak nama-nama
misal Ongen. Ongen itu beberapa kali disebut, itu beberapa kali satu paragraf saya take off biar tetap mengalir tapi tidak mengulang. Bahkan ada akhirnya untuk memperbarui pun saya minta Mbak Ranti, Mbak ada nggak sih bahan terbaru biar nggak berhenti di tahun 2016 gitu, karena ini kan majalah investigasi Munir ini berhenti tahun 2016 waktu itu. Ternyata waktu peringatan Munir tahun lalu ada update dari Tempo. Nah dari situ saya minta Mbak Ranti kirimi bahannya, tapi tetap saya pilih lagi, tidak semuanya masuk. Terutama yang terakhir dan harus masuk sih, ada Hak Komnas HAM biar berimbang, walaupun kita tahu ya sampai kapan belum selesai sampai sekarang. Jadi total berapa tahun pengerjaan buku ini? Sebenarnya kalau pengerjaan itu nggak nggak sampai 2 bulan sih. Enggak. Lebih lamanya karena yaitu berhenti di bank naskah aja, karena ada naskah lain yang perlu dibikin dan mungkin momennya tepat setelah 20 tahun lebih, jadi ada bahan baru yang bisa dimasukkan begitu. Oke, mungkin aku akan menyambung ke Mas Bagja. Kenapa Munir dan momentum apa nih? Misalnya 20 tahun iya, tapi barangkali kan 22 tahun. Kenapa bisa dibilang nggak 2 tahun lalu aja gitu pas 20 tahun terbitnya Munir nih? Silakan Mas Bagja. Iya, karena tadi seperti Mas Gilang bilang kan terserak di liputannya. Jadi memang liputan Munir ini di Tempo itu mulai dari hari pertama Mas Munir meninggal ya, sampai terakhir kemarin di mungkin akhir tahun lalu ya, ketika Komnas HAM menyidik kembali dan kemudian DPR-nya tidak mau menetapkan itu, ada perpecahan lah seperti yang ditulis oleh Tempo ya, yang bab terakhir ya Mas. Ya kalau pertanyaannya kenapa Munir, karena Munir adalah satu tonggak sangat penting untuk kita ingat terus, untuk kita ingat tidak hanya kembali, kita ingat terus panjang waktu gitu, karena Munir ini kan lambang Munir mewakili publik Indonesia ketika berhadapan dengan kekuasaan. Munir kan orang satu keberaniannya sudah tidak bisa diragukan, kesederhanaannya bisa kita teladani. Kemudian yang paling penting adalah upaya dia untuk terus-menerus mengingatkan kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu selalu menindas loh. Mas Munir kan dengan segala aktivismenya itu dia selalu mengingatkan bahwa kekuasaan itu tidak boleh bablas. Harus ada kontrolnya. Harus ada, karena hak publik, hak kita sebagai warga negara itu tidak boleh direnggut seluruhnya karena kekuasaan yang bablas tadi itu. Dengan lewat kontras, dengan dia mendampingi korban, dengan dia itu kan Mas Munir memberikan satu kalau dalam media kan, media lahir karena giving voice to voiceless. Mas Munir adalah satu contoh nyata bahwa dia hidupnya itu untuk memberikan suara kepada orang yang tidak bisa bersuara. Dia membela orang korban tindak kekerasan, orang hilang, yang mungkin di depan kekuasaan mereka jahat kan, dalam perspektif kekuasaan. Tapi bagi Mas Munir, siapapun orangnya, kalau haknya direnggut, dia harus dibela. Dan itu kan tidak menjanjikan kekayaan ya, tidak menjanjikan ketenangan gitu, tidak menjanjikan sesuatu yang jadi ukuran normal sebagai kebahagiaan manusia. Tapi justru di situ Mas Munir mengalami kebahagiaannya sendiri gitu, dengan membela orang yang lemah, membela orang yang tidak bisa bersuara dengan menyuarakan lebih lantang. Dan Mas Munir itu nggak ada takut-takutnya gitu. Kalau kita baca buku ini ya, dia membela Marsina, dia membela dari kecil itu pikirannya itu sudah pikiran tidak untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Itu kenapa tadi Munir ini teladannya itu sempurna Mas Munir gitu. Dari kepribadiannya, dari aktivismenya, dari pikirannya, itu rasanya tidak ada orang yang, siapa yang ngomong jelek tentang Mas Munir, rasanya nggak ada. Gitu Mbak, kalau ya pertanyaan itu. Oke. Ya, menjadi menarik terkait bicara teladan ini kan berarti kita berbicara tentang sesuatu yang diwariskan ke generasi berikutnya gitu kan.
Nah, sementara kemudian kita tahu bahwa barangkali ada jarak historis lah Munir gitu ya. Nah, apakah kemudian misalnya dari KPG sendiri, apakah ada strategi gitu misalnya untuk menyasar buku ini untuk generasi anak muda untuk bisa belajar tentang Munir atau seperti apa? Sebenarnya kalau misal seri Tempo itu emang ada pembaruan cover. Jadi biar lebih fresh. Kami terus teman-teman KBG pun membaca tren gitu. Banyak orang yang beli buku nggak cuman pengen baca, tapi juga pengen mengoleksi covernya. Makanya dengan cover ini diharapkan bisa menarik minat generasi yang di bawah kita gitu. Kalau misal boleh nyambung Mas Bagja tadi, salah satu hal yang membuat Munir mau membela, bahkan Munir itu membenci militerisme, tapi dia mau memperjuangkan hak-hak TNI. Biar alasannya sederhana, biar mereka nggak nyari sampingan di luar gitu. Itu salah satu yang saya tangkap, keren banget nih orang gitu. Dia tidak membenci orangnya, tapi dia membenci wataknya. Oke. Ya itu barangkali juga hal yang menarik ya. Itu juga yang sebenarnya saya tulis Mas di tulisan waktu itu. Jadi apa yang dilakukan Munir ini sebenarnya adalah betul dia menelanjangi militerisme itu dan dia memperjuangkan tentang hak dan juga kesejahteraan tentara juga gitu kan. Bahkan sempat ada bikin pasal Munir di bidang sepatu dan itu mendukung reformasi militer juga. Dan logika itu saya pikir juga masuk akal gitu ya. Kalau misalnya para prajurit ini barangkali lebih sejahtera, juga mungkin tingkat represinya juga lebih menurun juga gitu kan. Jadi itu juga satu hal yang barangkali menarik untuk bisa diketahui dari buku ini. Nah, selanjutnya saya ingin tanya dalam konteks jurnalistik gitu, Mas Bagja. Apa yang membuat Munir itu terus hidup dalam jurnalistik sebenarnya? Kita tahu kan dari sini rekaman jejaknya tuh dari berapa puluh tahun masih terus digarap terus, seperti apa? Ya, dalam jurnalistik di Tempo itu ada 13 kriteria informasi ditulis jadi berita. Satu bisa random ya, urutannya. Tapi yang pertama itu ada tokoh. Kedua aktual tentu saja yang pertama ya. Tadi tokoh, proximity, kemudian ada yang lain-lain dan salah satunya adalah misteri. Mas Munir itu mungkin kalau dimasukkan ke dalam 13 kriteria itu masuk semua. Satu, dia tokoh, sangat terkenal di kalangan aktivis. Yang kedua adalah aktual karena dibicarakan terus kan tiap tahun ada peringatannya. Kemudian apa yang terjadi hari ini itu selalu mengingatkan pada aktivitas Mas Munir, militerisme, korban tindak kekerasan. Setiap hari kan kita membaca berita. Ada masyarakat adat mempertahankan tanahnya, bentrok dengan polisi, bentrok dengan tentara dan seterusnya. Sehingga legasi Mas Munir itu ada terus gitu. Sehingga itu memenuhi aspek aktual. Dan yang ketiga yang paling kental kan misterinya. Dari buku ini ya, dan semua berita saya kira paling banyak diulas itu adalah bagaimana Mas Munir dihabisi. Siapa aktornya? Kita lupa mempertanyakan buat apa Mas Munir dibunuh. Karena saya tahun 2001 kan reporter, Mas Munir kan masih ada ya. Beliau kan meninggal 2004. Kan menghabisi Mas Munir itu gampang banget loh. Ya kan, dia pulang dari Kontras naik motor Astrea kan ke Bekasi gitu. Iya, kalau mau ngabisin Mas Munir pakai mobil aja lewat gitu, ya kan. Terus pergi nggak ada orang yang tahu. Tapi ini memakai satu skema yang sangat rumit kalau kita baca di situ kan. Harus menugasi pilotnya tidak sedang bekerja, harus ada ad hoc gitu. Ada surat tugas, kemudian transit di Canggih, harus ngajak ngobrol. Bahkan kalau kita baca sebelum Mas Munir pergi ke Belanda itu Mbak Suci ditanya oleh Polikarpus dan seterusnya kan, rumit sekali. Dan kalau kita ngelihat ada peta di sini di buku ini itu peta telepon. Mas Munir kan Polikarpus setelah eksekusi di Canggih itu dia telepon ke Budi Santoso, saya udah dapat hiu besar gitu. Teleponnya itu di sini ada rekaman teleponnya, terutama di liputan 2010. Jadi
Munir, liputan tentang Munir 2004 sampai 2004, 2005, 2006 gitu, itu scatter ya, apa namanya, diliput atau ditulis per pekan, 2 pekan gitu, kalau ada pegnya, news pegnya. Tapi 2010 kita membuat edisi khusus tentang Munir, 100 halaman di majalah. Saya kebetulan kepala proyeknya, dan di situ kita memeriksa ulang seluruh hasil pemeriksaan dan pengembangannya. Dan disitulah mulai ada pertanyaan, kita jangan fokus pada aktor dan aktor dan bagaimana cara Mas Bruno dihabisi gitu. Itu ada sangat banyak tulisan di situ, tapi jangan lupakan kita mengulik motifnya, kenapanya. Nah ini saya kira sangat penting, karena itu jarang dibicarakan tiap kali kita membicarakan Munir. Jadi seolah-olah take it for granted lah bahwa Mas Munir dibunuh ya karena jadi musuh negara gitu. Padahal apanya yang jadi musuh negara gitu? Mas Munir aktivis NGO, masyarakat sipil, dan tadi kalau mau membunuh Mas Munir itu nggak usah nunggu ke Utrecht. Dan apa gitu yang menjadi motifnya? Nah di situ saya kebetulan menulis satu bab di sini di buku ini yang judulnya Seorang Intel dengan Tato Mawar di betisnya. Itu mengungkap motif, walaupun itu juga kurang terverifikasi. Artinya kurang terverifikasi itu apakah betul seperti itu? Karena apa yang saya tulis kemudian saya konfirmasikan kepada Pak Hendro Priyono waktu wawancara. Jadi Pak Hendro kan ngeles-ngeles, ada juga diwawancara di situ. Kepada Pak Asad Ali kami juga wawancara, itu kami konfirmasikan. Kita harus ketemu Pak Asad Ali karena waktu itu media tidak bisa mengakses. Jadi kan temuan TGVF dan polisi itu kan menemukan surat tugas dari BIN yang ditandatangan, dari Pak Asad Ali. Tetapi surat itu tidak ditandatangani. Nah saya tanya ke Pak Asad Ali benar nggak surat itu? Dia bilang, waduh, surat kayak gitu mah siapa aja bisa bikin. Nah masalahnya kok ada di komputer BIN, nah itu juga. Jadi belum tentu saya yang bikin, ya gitulah. Jadi kerumitan kita bisa bayangkan bahwa polisi juga mungkin tidak bisa mengakses ke sana ya. Bisa mengakses bukti-bukti keras tadi surat dan seterusnya, tapi karena tidak ada tanda tangan jadinya gimana itu membuktikan bahwa ada struktur komando yang membuat Polikarpus mengeksekusi. Kita bisa melihat percakapan, telepon ke sana kemari gitu berbagai orang. Tapi kan di pengadilan jaksa gagal membuktikan karena Pak Muhdi misalnya yang jadi terdakwa waktu itu beralibi bahwa dia sedang ada di Malaysia. Telepon saya bisa dipakai orang lain gitu. Jaksa tidak ngejar sampai pembuktian ya, sehingga pakai Pak Muhdi bebas. Nah, 2010 itu ada pertanyaan tentang motif. Di situ kalau kita baca memang jadi ceritanya pertanyaan itu ditanyakan kepada semua narasumber. Ini kenapa sih Mas Munir dibunuh gitu? Katanya waktu itu isunya Pak Munir katanya ke Utrecht itu bawa satu file besar tentang korupsi pengadaan apa di Aceh gitu. Saya tanya ke Mbak Suci, saya wawancara Mbak Suci di Batu Malang itu sama Alif sama siapa ada ini tuh? Diva. Saya tanya Mbak Suci, emang benar tuh bawa file besar? Apaan, orang periksa aja laptopnya nggak ada gitu. Jadi membawa file besar tentang korupsi terbantahkan. Lagi pula ngapain Mas Munir bawa file itu? Serahin aja ke teman-teman kan untuk diinvestigasi gitu. Dan saya ketemulah Rahlan Nasidik. Waktu itu imparsial ya, dan dia anggota TGVF. Dia tanya, Anda tahu nggak kenapa dia dibunuh? Nah, lu harus tanya Intel Belanda katanya. Hah, Intel Belanda? Gimana cara mengaksesnya? Rupanya Rahlan ini ada acara di Irlandia waktu itu tahun berapa ya? 2009 kali ya, bulan Oktober gitu. Nah, di Irlandia dia pengen tahu tuh, karena dia dengar dari komunitas intelijen di Indonesia itu bahwa kemungkinan ada hubungannya dengan pemilu. Makanya dengar Rahlan. Tapi yang punya informasinya itu Intel Belanda, karena Belanda pegang forensiknya kan. Dan Belanda sejak hari pertama Munir diotopsi itu udah menyelidiki. Maka ketika Rahlan ke Irlandia, dia mampirlah ke Amsterdam. Nah, tapi dia kan tidak punya kenalan. Akhirnya dia ngontak Mas Tosi itu orang Indonesia yang jadi wartawan di Hilversum waktu itu radio.
Mas Tosi juga nggak punya kenalan, akhirnya ngontak Pak Niko Schulte. Dia orang lahir di Indonesia, di Timur, tapi dia orang Belanda karena bapaknya dulu ada di pemerintahan kolonial. Semua cerita itu saya konfirmasi ke Mas Tosi, saya konfirmasi ke Pak Niko. Jadi Rahlan ke Amsterdam. Pak Niko ini karena dia scholar, karena dia dosen, jadi kenalannya banyak gitu. Dia punya kenalan dengan intelijen ini. Nah, waktu itu intelijen udah pindah dari Indonesia ke Afghanistan. Nah, Intel ini cerita bahwa kenapa otopsi Mas Munir itu ditahan oleh Belanda. Karena mereka sejak awal sudah menyimpulkan bahwa ini cara kerja intelijen, satu. Dan kedua, kalau ini diserahkan ke Indonesia, mereka takutnya si tersangkanya atau tertuduhnya itu dihukum mati karena Indonesia masih memperlakukan hukuman mati, sementara Belanda tidak. Jadi ditahan dulu tuh sampai pemilu selesai. Pertanyaannya adalah ngapain harus nunggu pemilu selesai? Analisis menurut si Intel ini kepada Rahlan, karena Pak Niko ikut nemenin ya, kepada Pak Niko sama Rahlan, itu adalah kematian Munir bisa dipakai untuk kampanye hitam. Tadi Munir kan menelanjangi militer gitu. Sementara waktu Pilpres kan ada calonnya Bu Mega, SBY, JK, Mega Hasim, yang Amin Rais ya, Amin Siswono. Dan Pak SBY adalah incumbent ya. 2000 pertama. Oh, periode pertama ya? Ah iya, calon militer gitu. Jadi incumbent dong. 2004. Terlalu banyak pemilu. Oke, ya jadi Megawati yang incumbent kan. Nah, lawannya SBY yang lagi populer karena waktu itu kan berantem sama Bu Mega ya, dipecat dari menteri sambil ngewer-ngewer surat itu tuh. Lalu bikin Demokrat populer banget gitu. Nah, dia militer, kemudian kalau ada aktivis yang tanda kutip anti militer meninggal, maka tersangkanya adalah militer. Dan begitulah analisis intelijen Belanda, sehingga ini bisa dipakai untuk kampanye hitam untuk menjatuhkan Pak SBY. Karena itu ditahan tuh forensiknya sampai Pilpres selesai. Tapi kan dalam Pilpres Pak SBY ada berapa persen tuh ya? Menang lah pokoknya 60% kalau nggak salah. Ibu Megawati kalah gitu. Nah, akibatnya apa? Kematian Munir tidak jadi bahan kampanye hitam untuk Pilpres di Indonesia waktu itu. Itu analisis intelijen Belanda. Terus masalahnya adalah itu kan analisis. TGVF maupun polisi jangankan sampai kepada motif, membuktikan siapa yang jadi aktor intelektualisnya aja kan setengah mati gitu loh. Jadi sesungguhnya kenapa ini cerita tentang Mas Munir itu harus terus-menerus diungkap atau terus-menerus jadi ingatan top of mind kita, karena cerita tentang Mas Munir itu putus-putus. Jadi mungkin kalau diserialkan dalam Netflix juga tidak sampai pada ujungnya gitu. Saya sempat kepikiran gitu loh Mas Bagja, kayak kenapa nggak ada yang bikin semacam itu doku series lah? Karena gitu, ujungnya gitu. belum kelihatan. Ya sih, Ya benar-benar. kan? Ujungnya belum kelihatan. Kan kalau ada orang dibunuh dengan sangat sengaja, tadi 3 kali lipat arsenik gitu, itu kan luar biasa banget, sadis banget kan. Orang dibunuh dengan mati itu kan sakit banget, berarti kan Mas Munir dengan sangat sengaja, dengan satu operasi yang sangat kompleks, melibatkan banyak orang gitu. Ya ini kan harus ada motifnya dong, ya kan? Tapi motifnya apa gitu? Ini yang belum ketemu, yang belum, bahkan di persidangan pun itu tidak kelihatan. Bahkan di dalam pemeriksaan polisi pun ini tidak kelihatan. Sehingga ketika difilmkan, yang terjadi adalah, karena ini sudah jadi fakta, yang terjadi adalah sampai pada kematian Munir saja. Pertanyaan besarnya, lalu buat apa dia dibunuh dengan sedemikian canggih begitu? Nah ini yang belum kelihatan. Sehingga ya mungkin karena itu Netflix belum tertarik untuk memfilmkan. Oke, tapi saya ingin kembali sedikit ke penyusunan naskah ini. Jadi tadi kan semacam puzzle gitu tadi ya, terpecah-pecah, tersebar, dan kemudian
seperti apa waktu itu mencoba untuk membuat, anggaplah satu buku pasti punya dinamikanya lah ya, alur begitu. Nah, apakah itu sesulit apa untuk itu dengan misteri-misteri yang ada atau gimana waktu itu Mas Galang menggarap naskah ini? Dibilang puzzle emang nggak terlalu puzzle sih sebenarnya. Karena emang bahan dari Tempo emang apa runut. Tapi anomalinya ketika masuk ke 2010, 2016 emang bener-bener beda dengan bahan sebelumnya. Termasuk itu kan yang di bagian belakang itu justru di depan-depan menceritakan aktor lapangan, ongen, saksi-saksi dan sebagainya. Bahkan ada intel bernama Padma yang katanya sudah berencana membunuh Munir, tapi nggak jadi. Justru dengan cara nyantet. Dengan menyantet. Bahkan si Padma itu jadi salah satu whistleblower-nya kan. Baru di 2010-2016 tuh justru khasnya Tempo yang menceritakan kehidupan pribadinya Munir di situ. Justru mungkin ini bedanya buku-buku seri Tempo Munir dengan buku-buku seri Tempo yang lain. Buku seri Tempo yang lain memang benar-benar biografi sejarah. Sedangkan ini investigasi yang alurnya mungkin dari umum ke khusus, dari umum membicarakan membicarakan kasusnya dulu, baru kemudian ke profilnya di belakang. Saya sempat mikir apa profilnya taruh depan gitu, tapi akhirnya kayak mending biar pembaca tahu dulu deh kasusnya duduk perkaranya, baru di belakang profilnya Munir gitu. Ya, saya sadar sih dengan flow itu ya, juga mempertanyakan kenapa nggak profilnya dulu dikenalkan sama Munirnya, tapi kemudian juga menyadari bahwa barangkali kalau misalnya di awal kasusnya orang akan ngeh, oh ya ada permasalahan seperti ini, baru kemudian menyelidiki lebih lanjut tentang sosok Munir. Nah tadi Mas Bagja sudah menyampaikan terkait relevansi jurnalistik gitu ya, seorang sosok Munir tadi ada 3 poin. Nah tapi kebaruannya apa nih Mas? Dari Tempo sebenarnya sampai sekarang ini terkait penyelidikan kasus pembunuhan Munir. Satu tadi 22 tahun ya. Jadi kasus Mas Munir kan secara KUHP itu ditutup sudah. Artinya iya, karena sudah ada putusan hukum inkra yang membebaskan Pak Muhdi ya. Kemudian ya udah ditutup. Dan dengan ditutup kita jadi kehilangan kesempatan untuk bisa mengungkap sampai tuntas tadi, sampai motifnya. Akibatnya apa? Generasi kita nih sekarang yang tidak pernah mendengar aktivitas Mas Munir di Kontras waktu dari tahun 98, tahun 2000 gitu, itu akan kehilangan satu cerita penting tentang aktivitas Mas Munir di dalam dan jasa Mas Munir di dalam membangun fondasi aktivisme HAM. Kita akan kehilangan cerita itu kalau tidak diungkap. Nah sekarang kan harapannya adalah kepada Komnas HAM yang sedang menyelidiki ulang. Kalau Komnas HAM bisa tidak nebis in idem, artinya tidak mengulang pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh TGPP dan polisi, berarti kan bisa dibuka kembali. Salah satu upayanya adalah menjadikannya menjadi pelanggaran berat hak asasi manusia kan. Tapi kan perjuangan ke sana tidak mudah. Seperti yang ditulis di bab terakhir di buku ini, itu kan ada tentangan dari DPR, di Komnas HAM juga tidak sepakat seluruhnya dan seterusnya gitu. Sehingga memang kita berpeluang atau berpotensi membuat kita kehilangan satu cerita yang penting dalam sejarah Indonesia modern ya. Mas Munir harus diletakkan sebagai tokoh sejarah Indonesia modern. Jadi kalau ada yang nulis tentang tokoh sejarah Indonesia modern, Mas Munir tidak boleh dilupakan. Mengapa? Karena setelah 98 kita kan sibuk dengan konsep HAM. Kita sekarang mulai menyadari bahwa hak-hak kita, hak-hak asasi kita itu harus kita perjuangkan gitu. Itu menurut saya salah satunya berkat jasa Mas Munir yang terus-menerus menyuarakan setiap orang punya hak asasinya masing-masing gitu. Hak asasi manusia yang universal. Kebebasan, hak mendapatkan kesejahteraan, kehidupan lah gitu. Itu menurut saya jasanya Mas Munir. Sehingga tadi Mas Munir itu selalu relevan dalam keadaan apapun. Sepanjang Indonesia masih begini-begini saja, maksudnya relasi publik, relasi warga negara dengan kekuasaan masih
diametral seperti ini, Mas Munir harus selalu dikutip dan harus selalu di-mention oleh kita, karena dialah orang yang berjuang untuk terus-menerus mengingatkan kekuasaan agar para penguasa itu ingat bahwa hak kita sebagai publik itu harus dihormati gitu. Jadi relevansinya melebihi ruang dan waktu. Begitupun dengan pendapat Mas Galang, seperti apa? Secara kebaruan dan relevansi? Tetap relevan sih kalau menurut saya. Apalagi sebenarnya pengen banget nerbitin buku ini tuh waktu Bimo Agustus. Itu benar-benar relevan sebenarnya, tapi karena keterbatasan tenaga dan waktu, jadi kayak harus mundur-mundur. Dan untungnya ada kebaruan dari Tempo gitu loh, ada liputan lagi, dan itu saya sempat nego sama manajernya KPG, Mbak ini diundur aja gimana, karena ada yang baru dari Tempo, dan untungnya manajer KPG oh ya setuju, emang harus ada kebaruan, tapi ya itu belum bisa benar-benar mengungkap siapa dalamnya gitu. Itu yang benar-benar ditunggu sebenarnya. Dan lucunya lagi di buku ini disebutkan Komnas HAM kekurangan dana. Iya, karena pemangkasan anggaran. Efisiensi. Begitu sih. Tapi dalam hal ini sebenarnya sikap Tempo seperti apa Mas Bagja menyikapi kasus pembunuhan Munir dan juga penyelesaiannya yang sampai hari ini ya maju mundur selama 20 tahun lebih. Sikap Tempo seperti apa? Sebetulnya sih dengan segala kecanggihan yang kita miliki ya, kalau ada political will dari penguasa sih, ini bisa sampai motifnya. Saya pernah menginvestigasi satu kematian arkeolog di Jogja itu. Itu kan sulit banget, polisi sampai bikin 32 kali rekonstruksi kematian, tapi nggak ketemu siapa orangnya. Tapi ketika saya ketemu sama para penyidik, dia bilang, Mas ini mah 5 menit. Urusannya 5 menit ini bisa kita bawa. Artinya apa? Densus kita itu kan bisa nangkap teroris yang nggak muncul di permukaan loh. Dengan segala alat, dengan segala intelijen gitu. Intelijen kita canggih-canggih. Dan penyidikan kita canggih-canggih. Jadi kalau ada political will yang kuat, saya kira apa yang tadi kita inginkan terungkap motif, terungkap motif dengan ditopang oleh bukti-bukti yang kuat, saya kira itu bukan hal yang sulit. Dan dengan begitu harus terus disuarakan agar tadi penguasanya punya political will yang kuat untuk mengungkap ini. Karena sekali lagi kalau Mas Munir dilupakan oleh negara ya, ditutup kasusnya, media tidak menceritakan lagi, kita tidak membuat diskusi seperti ini lagi, KPG tidak menerbitkan buku tentang Mas Munir lagi, ya generasi anak saya itu tidak akan mengenangnya lagi. Dan dengan tidak mengenangnya lagi, kita kehilangan orientasi masa lalu untuk melihat masa depan. Jadi kalau anak-anak saya nih yang masih SMA gitu, kalian masih kuliah, suatu saat jadi politikus, dia lupa dengan sejarah Munir, dengan konteks dan seterusnya, dia tidak punya perspektif bagaimana negara memperlakukan HAM, bagaimana negara memperlakukan aktivis masyarakat sipil, bagaimana negara melihat fungsi masyarakat sipil berhubungan dalam kekuasaan. Itu tidak punya memori itu. Betapa celakanya kita Indonesia 100 tahun ke depan yang politikusnya tidak punya memori sejarah kan. Karena sejarah kan kita pelajari untuk tidak kita ulang yang jelek-jeleknya. Jadi sebenarnya negara ini sebenarnya mampu tapi nggak mau, gitu. Iya, kira-kira gitu. Kalau dari Mas Galang gimana perspektifnya setelah membaca dan menelusuri naskah-naskah ini, sebenarnya ini mampu dan nggak mau atau gimana? Sebenarnya mampu, tapi ya itu mungkin ada yang takut. Terutama ketika bahkan kembali ke motif tadi, salah satu disebutkan itu Munir sempat menolak ajakan Megawati untuk jadi jaksa agung. Oh iya. Mega dekat dengan Udi dan Hendro Priyono. Mungkin juga di lingkaran itu pun ada kekuatan politik yang lebih besar, yang kalau misal ini dibongkar bakal kayak tukar kepala gitu loh. Itu mungkin yang ditakutkan sama komandannya yang di atas gitu.
Tapi justru soal relevansi tadi, kita patut berterima kasih sama soalnya efek rumah kaca dengan lagu Di Udara itu. Oh iya. Oh. Saya harus buat pengakuan. Waktu saya mengerjakan itu kan 6 bulan dikerjakan. Tahun 2010 edisi khusus Munir itu sepanjang mengerjakannya kami semua nih tim itu nyetelnya di udara. Sampai ada rekamannya di Facebook itu, kita lagi nulis, lagi begadang gitu, lagu pengiringnya Di Udara. Dan lagu itu tiap kali saya mendengar lagi lagu itu, saya diam-diam nangis karena saya ngebayangin yang neror dari lagu itu adalah suara telepon di ujung kan, not gitu loh. Itu saya bayangin Mbak Suci, dia nelpon Mas Munir sudah nggak ada gitu. Jadi, sorry. Bahkan ketika lagu itu terus dinyanyikan oleh efek rumah kaca di panggung atau dimanapun, itu masih jadi satu nyala api, walaupun kecil tetap bisa mengingatkan ke generasi selanjutnya. Oh ternyata lagu ini soal Munir. Saya yakin kok generasi anak-anak muda yang di bawah saya pun mereka lebih suka mencari dalam diam gitu, nggak keluar-keluar. Terutama dengan media sosial, mereka tetap mencari. Selain itu pun dengan adanya kamisan itu bakal tetap relevan terus. Oke, jadi tadi masih berkaitan dengan mampu tapi nggak mau nih ya. Jadi sebenarnya apakah ini seperti ada kebenaran yang dikelola gitu, tapi emang sengaja nggak dibuka aja? Kalau Bukan menurut kebenaran, mungkin kepentingan yang dikelola. Karena politik itu kan soal kepentingan ya. Ya mudah-mudahan kita nanti suatu saat, makanya ini aspek sejarah ini harus terus kita pelihara supaya kita dapat suatu saat politikus atau penguasa yang sadar dengan sejarah, yang memahami dan menghargai sejarah dan aktivitas Mas Munir. Dengan begitu, pengelolaan kepentingannya adalah mengungkap motif dibaliknya. Ya sebagai warga negara kan tidak boleh kehilangan harapan ya. Suatu saat mungkin ya kita ini udah pada tua, kita atau udah nggak ada di sini. Suatu saat ada generasi Indonesia yang tadi punya pemahaman punya pemahaman politik yang benar gitu, dengan politik yang dengan nilai, maka mereka mengungkap kembali kasus Munir, sehingga tidak boleh ditutup gitu. Karena kalau sekali lagi Mas Munir punya kasus Munir, pembunuhan Munir itu menyimpan satu pertanyaan besar. Tadi motifnya, buat apa dia dibunuh gitu? Buat apa dia dihabisi dengan cara serumit itu? Karena kalau mau menghabisi Mas Munir sebelum berangkat ke Utrecht itu gampang banget. Dia tiap hari naik sepeda motor ke Bekasi kan, rumahnya, kantor kontrasnya kan di Menteng situ. Jadi gampang banget gitu, malam-malam disenggol aja pakai mobil lewat kan. Nggak usah pakai santet segala macam. Kalau mau sekedar menghilangkan. Nah makanya waktu wawancara dengan Pak Hendro waktu itu kami tanya semua kan temuan-temuan dalam edisi khusus itu, ini bener nggak Belanda takutnya jadi kampanye hitam dan seterusnya. Ya Pak Hendro tentu saja dengan jawaban yang sangat diplomatis ya, yang membuat itu jadi makin kabur. Dan kekaburan inilah yang jadi utang sejarah kita. Tapi saya juga jadi penasaran sebenarnya waktu wawancara dengan tokoh-tokoh BIN nih terutama, sikap mereka seperti apa waktu menerima wawancara itu? Wah, mereka judul wawancara Pak Hendro aja, saya bukan Intel kemarin sore. Jadi ya kita tidak bisa membaca matanya. Enggak. Pak Hendro itu diceritakan di situ kan, Pak Hendro itu kantornya di Kuningan gitu. Dan masuk ke kantornya itu pakai sidik jari. Jadi pakai sidik mata, tapi sidik jari ya. Jadi begitu dia tempel sidik jari, keluarlah namanya AMH gitu, AM Hendro Priyono. Jadi kalau orang lain yang tidak punya sidik jari Pak Hendro nggak bisa masuk. Kita nunggu di ruang rapat gitu. Tiba-tiba dindingnya kebuka tuh. Gitu. Pak Hendro-nya begitu. Wah, pakai kayak James Bond. Kaget kita. Pak Hendro kok muncul di situ. Wah, ketawa-ketawa. Sayangnya waktu itu belum zaman YouTube ya. Jadi kita nggak merekam itu adegan keren banget Pak Hendro itu. Di ruangan itu. Film-film.
Oke, saya ingin mengajak teman-teman di sini juga untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat gitu ya. Dan sekaligus mengingatkan untuk teman-teman yang ingin baca bukunya sudah tersedia juga di kios Ojo Kios di sebelah sana teman-teman. Dan lewat bundling Tempo Plus, Teras Plus, dan The New York Times, Anda bisa akses bacaan mendalam hanya dengan Rp398.000 untuk 12 bulan. Jadi teman-teman silakan berlangganan sekarang di s.id bundling langganan 26 untuk melanjutkan rasa ingin tahu Anda setiap hari. Nah, di sini silakan teman-teman barangkali ada yang memang mungkin pernah mengenal Munir atau bersinggungan ataupun kemudian juga terlibat dalam penyelidikan pemberitaan terkait Munir. Silakan jika ada yang ingin bertanya ataupun berkomentar. Sampai mana Mas Isman? Belum balas nih WhatsApp-nya. Ada dari teman-teman atau barangkali yang generasi muda nih yang mungkin silakan. Selamat malam, saya Ega dari Bogor. Tapi mau biasa ke Ojo Kios. Pertama, saya mau mengapresiasi buku ini tentang Munir ya. Pertanyaan kakak tadi menarik banget gitu. Pertanyaan di awal sudah nanya apa relevansinya gitu. Sebenarnya ini juga keresahan saya sebagai generasi muda ya. Saya Gen Z gitu ya. Mungkin agak loncat tapi sekarang kan Menteri Kebudayaan kita sedang buat buku sejarah baru ya gitu. Yang kita nggak pernah tahu dokumennya mana gitu. Saya sih belum baca, nggak tahu teman-teman ya udah dapet apa belum dokumennya karena saya juga nyari nggak dapet gitu. Jadi buku-buku seperti ini tuh penting banget menurut saya gitu. Buat saya membaca Munir bukan hanya sebatas sebatas kasus. Karena saya juga tadi masnya nyebut aksi Kamisan, saya juga bersinggungan dengan aksi Kamisan gitu. Membaca Munir bukan hanya sebatas kasus tapi bagaimana dia memberikan hidupnya gitu. Tadi Mas Bagja sudah singgung memberikan hidupnya, juga cara kerjanya sebagai aktivis. Dia nggak anti militer loh. Justru dia punya undang-undang pasal Munir gitu loh. Jadi ketika itu juga jadi pertanyaan saya sih, kenapa ini orang segitunya ya sampai dihabisin padahal dia segitu pedulinya gitu. Sekarang ada kasus serupa yang menimpa teman-teman kita gitu, misalnya Andri Yunus gitu. Itu nggak bisa dilepaskan dari bagaimana Munir dihabisi gitu. Cuman beda model aja kan. Jadi ketika buku ini muncul, tantangannya adalah diskusinya sepi ya gitu. Karena ternyata kita beradu tenggat mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain yang, dan ini hari Kamis ya. Jadi gitu dan hujan gitu. Jadi saya harap sih penyelenggara tidak berkecil hati kalau sepi. Jadi berharap bisa bikin diskusi ini di tempat-tempat lain gitu. Mungkin yang lebih bisa banyak menyasar anak muda gitu. Kolektif kan banyak, aksi Agustus kemarin itu banyak sekali anak-anak muda gitu. Jadi itu sih saran buat dari saya untuk penyelenggara diskusi buku ini. Terima kasih. Besok libur Mbak, orang sudah bubar. Siapa tadi? Ega. Terima kasih Kak Ega. Mungkin tadi karena sempat disebut tentang Andri Yunus, gimana Mas Bagja dan Mas Galang menyikapi itu? Apakah ada keterkaitan barangkali atau pola atau seperti apa dari pembacaan Mas Bagja dan Mas Galang? Ya itu tadi ketika pembunuhan Munir tidak terungkap sampai tuntas, maka ini diam-diam menjadi impunitas bagi aktor negara kepada masyarakat sipil. Kan kemarin waktu kalau kita dengerin dakwaan dari auditor militer, kan jadi dendam pribadi kan, iya kan? Padahal mereka kenal kagak dengan Andi dan karena tersinggung waktu rapatnya digerebek lah.
kita nih di jalan berantem sama, tadi saya naik taksi, ada orang naik motor gebrak-gebrak gitu. Kalaupun dia gebrak-gebrak lalu dia berantem, ya udah selesai di situ kan. Nggak sampai dibawa dendam gitu, sampai dibawa tidur, nggak bisa tidur ya kan. sehingga membalas dendam dengan cara menyerang hari. Nah, tadi kembali diam-diam memberikan impunitas. Karena polisi, penyidik, TGPF itu tidak berhasil menembus dan menuntaskan duduk perkaranya kan. Nah, yang sekarang menurut saya lebih buruk ya. Mengapa di zaman SBY itu paling tidak SBY membentuk TGPF, ya kan? Begitu temuan awalnya bahwa ini kerja intelijen dan seterusnya, dan intelijen adalah diisi oleh banyak perwira militer, maka TGPF udah paling tepat. Mengapa? Karena kalau nanti sampai tersangkanya ada militer, nanti peredaran militer, penyidiknya militer, dan polisi tentu saja juga akan kikuk kan. Maka yang benar adalah TGPF. Nah, yang Andri Yunus ini itu kan langsung ke militer dan peredaran militer. Padahal itu menurut KUHP baru kan harusnya di peradilan umum, karena yang dirugikannya adalah sipil Andri Yunus, yang bukan dirugikannya militer. KUHP baru udah mengatur itu, tapi tadi karena undang-undang peradilan militer masih ada, akibatnya tarik menarik ini harusnya diselesaikan dengan tadi tim independen supaya imparsial gitu penyidikannya. Nah, di zaman SBY begitu, di zaman sekarang kok jadi mundur gitu kan. Jadi relevansinya sangat relevan tadi, mengkaitnya. Jadi ada semacam diam-diam itu jadi impunitas. Nanti mungkin ada kejadian lagi ya kayak Andri Yunus lagi gitu karena tadi yang Mas Munir yang begitu kompleks aja. Kalau yang Andri Yunus kan kita kalau dari baca liputan teman-teman di Tempo itu kan tidak terlalu plik-plik amat kan. Cuman dibicarakannya di rumah di Panglima Polim lalu siram. Kalau Mas Munir kan perjalanannya panjang gitu, ada telepon, ada ini, ada itu. Dan yang kompleks aja tidak sampai tuntas, apalagi yang mudah seperti yang Andri dalam hal motif ya, dalam hal modus ya. Sehingga tadi relevansinya adalah kalau kita kaitkan Munir dengan Andri Yunus dengan kejadian hari ini adalah diam-diam kita by nature secara natural itu menciptakan impunitas kekerasan kepada masyarakat. Jadi Mas Galang ada komentar nggak? Dan barangkali juga merespons tadi bagaimana diskusinya ini bisa ke kantong-kantong anak-anak muda nih. Silakan dari KBK. Soal relevansinya dengan belum selesainya kasus Munir itu sehingga melahirkan impunitas kepada pelaku, barangkali itu juga sebagai cara entah negara atau siapapun untuk mengirim sinyal kepada para aktivis, kalian jangan macam-macam gitu loh. Munir terjadi, kemudian kita tarik ke belakang, beberapa tahun ke belakang di Rembang, Kendeng, kemudian ada Andri Yunus, itu barangkali jadi semacam apa ya? Ada Pak Usman, semacam Oke, silakan dilanjut dulu Mas Galang. Nanti jadi kita habiskan dengan Mas Usman. teror yang terus menerus jadi semacam ada mungkin membentuk lagi apa yang terjadi di Orde Baru, walaupun dulu saya masih kecil gitu. Saya masih ingat Soeharto itu senang banget dengan kata stabilitas. Mungkin ini pun yang terjadi hari ini biar stabil. Itu sih kalau tadi saran Mbak Ega, kami berterima kasih. Kami akan ngobrol lagi dengan tim, bakal membentuk rapat lagi, bakal ada acara-acara lagi. Terima kasih. Jangan pas besoknya libur. Iya. Oke, karena ini sudah hadir Mas Usman setelah perjalanan yang jauh banget kayak Mas Usman ya. Tadi kami sudah membicarakan cukup banyak hal, terutama terkait penggarapan buku ini dan juga dari sudut pandang Tempo, Mas Usman. Nah ini barangkali apakah butuh nafas dulu atau bisa langsung? Oke, gas ya. Jadi pertanyaannya
sejauh ini apa yang menjadi hambatan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Munir sebenarnya, Mas Usman? Oke. Maaf ya terlambat, jauh banget, macet banget, deras banget. Hambatannya tentu saja politik, karena hampir seluruh bukti yang sifatnya hukum sebenarnya sudah ditemukan. Kami memang waktu memulainya itu benar-benar dari kegelapan gitu, karena racun itu tidak berwarna, tidak berbau, jadi tidak ada yang melihat pelaku meracun korban di suatu tempat, di suatu waktu, dengan bukti yang meyakinkan gitu. Jadi tidak ada yang melihat itu. Tapi pada akhirnya ada banyak kejanggalan yang kami temukan di manajemen Garuda, sampai akhirnya membawa kami pada kejanggalan di Badan Intelijen Negara. Dan tergambar sangat terang gitu, bagaimana peristiwa ini terjadi dan siapa saja unsur yang terlibat gitu. Tapi persis di titik keterlibatan Badan Intelijen Negara itu pemerintah mulai ragu gitu. SBY misalnya sebagai presiden di awal begitu terbuka, begitu mau untuk mendukung kerja tim pencari fakta gitu. Tapi sampai pada titik keterlibatan Badan Intelijen Negara, terutama Kepala Badan Intelijen Negara, ia mulai terlihat turun gitu ya dukungannya gitu. Dan itu terbukti dengan tidak adanya inisiatif dari pemerintah, misalnya Jaksa Agung, untuk mengajukan peninjauan kembali pada vonis bebasnya Muhdi Purwopranjono, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara dan juga mantan Danjen Kopassus di tahun 98. Padahal putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sulit dikatakan sebagai putusan bebas yang murni. Kenapa demikian? Karena meskipun saksi-saksinya dianggap oleh majelis hakim lemah, tapi sebenarnya kelemahan saksi itu lebih karena faktor di luar saksi. Jadi saksi diancam, diintimidasi, jaksa diancam, diintimidasi, hakim juga demikian. Jadi proses di persidangan itu penuh dengan intimidasi. Kalau teman-teman pernah menyaksikan persidangan Del Pedro dan kawan-kawan, itu penuh dengan pendukung dari kita, dari para aktivis. Tapi dalam kasus pembunuhan Munir, bisa dibilang lebih banyak para pendukung pembunuh daripada korbannya gitu. Dengan kata lain, langit politik pengadilannya sangat penuh ancaman gitu. Nggak usah saya atau Mbak Suci atau kontras dan imparsial, polisi saja merasakan ketakutan itu ancamannya. Jaksa juga demikian, hakim juga kurang lebih sama. Nah, kendala politik itu masih berlangsung hingga hari ini bahkan. Ketika Komnas HAM kita dorong untuk membuka kembali peristiwa pembunuhan Munir dengan penyelidikan yang sifatnya pro justisia dengan Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, kita tahu Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM ini mekanisme baru pasca Orde Baru, pasca Soeharto, yang bisa membawa suatu perkara, sepanjang perkara itu bisa ditimbang sebagai pelanggaran HAM berat, ke dalam mekanisme pengadilan yang khusus sifatnya, yaitu pengadilan hak asasi manusia. Tentu kasusnya harus diletakkan dalam penilaian itu sebagai pelanggaran HAM yang berat. Dan itu hanya bisa lewat Komnas HAM untuk kemudian lewat Jaksa Agung dan pengadilan HAM. Tapi tampaknya Komnas HAM pun juga lambat bergeraknya dan terasa sekali. Dari beberapa keterangan internal Komnas HAM, mereka diintervensi secara politik gitu ya. Meskipun belakangan mereka membantah adanya intervensi politik gitu ya. Tempo dipersoalkan dengan hak jawab Ketua Komnas HAM. Kemudian 2 hari lalu di Yogyakarta, mantan ahli yang dilibatkan dalam timnya kasus Munir di Komnas HAM diperiksa karena dianggap melanggar etik bercerita kepada Tempo terkait dengan intervensi politik dari parlemen kepada Komnas HAM. Jadi Komnas HAM lebih sibuk untuk memeriksa orang yang bercerita kepada Tempo ketimbang mencari siapa pelakunya gitu. Nah, harusnya Komnas HAM nggak terpengaruh. Waktu kami di tim pencari fakta, saya dilaporkan
ke kepolisian oleh Kepala BIN Hendro Priyono tahun 2005, kita tetap fokus, kita tetap tidak terpengaruh dengan isu itu. Di tim internal TPF juga tetap jalan terus dengan pemanggilan kepada Hendro Priyono, pemanggilan kepada Muhdi Purwopranjono, pemanggilan kepada orang-orang lainnya di dalam Badan Intelijen Negara. Demikian pula waktu 2009 awal ketika vonis bebas itu dijatuhkan, saya dilaporkan lagi oleh mantan Deputi 5 BIN Muhdi Purwopranjono, bahkan saya waktu itu mau dipanggil paksa oleh kepolisian. Tapi kita tetap fokus aja mencari pembunuh Munir dan otak pembunuhan Munir gitu. Jadi kendala politik itulah yang membayangi kenapa kasus ini hingga hari ini tidak bisa dilanjutkan gitu. Kalau problem hukumnya nggak ada sebenarnya kendalanya. Bahkan meskipun misalnya banyak orang mengatakan ini kan sudah daluarsa 20 tahun, enggak lah gitu. Kalau ini diletakkan sebagai kejahatan yang luar biasa, maka ia tidak mengenal statute of limitation, tidak mengenal ketentuan daluarsa gitu. Jadi itu sebenarnya bukan kendala kalau ada kemauan. Apalagi kalau Jaksa Agungnya misalnya mau membuka ulang investigasi ini dan menghadirkan bukti yang baru gitu. Bukti yang baru itu bisa dalam arti terdakwa yang lama dihadirkan kembali dalam persidangan peninjauan kembali. Buktinya baru, kemarin dia bilang tidak ada di Malaysia atau tidak ada di Surabaya atau pernah ke Malaysia padahal ternyata tidak. Ternyata dia di Surabaya mengontrol Polikarpus dalam membunuh Munir gitu. Itu bisa dibuktikan. Bisa juga katakanlah perkara yang baru. Entah itu dengan delik yang baru atau tindak pidana yang baru atau dengan tersangka utama yang baru misalnya gitu. Nah sayangnya kan jangankan kasus pembunuhan Munir ya, yang sifatnya baru di ranah Badan Intelijen Negara yang sipil. Kasus Andri Yunus ini Badan Intelijen Negara militer dan baru. Kelihatan sekali proses hukum di dalam peradilan umum, di kepolisian, nggak berkutik ketika diambil alih oleh peradilan militer gitu. Dan kita kan seperti dihina akal kita gitu, akal budi kita, rasionalitas kita untuk seolah-olah meyakini bahwa kasusnya Andri Yunus ini hanya sebuah dendam pribadi. Lalu jaksa mengatakan, oh terdakwa mengenal Andri. Mengenal itu dia ngerti ya arti kata mengenal itu. Kalau dia pernah lihat Andri di Hotel Fairmont bukan berarti dia kenal Andri. Jadi saya nggak ngerti sistem peradilan militer dari dulu, dari saya sejak mahasiswa 98 menyaksikan pengadilan militer untuk penembakan mahasiswa di kampus saya, menyaksikan pengadilan militer untuk penculikan aktivis mahasiswa 98 di pengadilan militer juga, yang seluruhnya nggak bisa dipercaya. Dengan logika misalnya tim mawar penculik aktivis, ya mereka melakukan penculikan karena tergerak oleh hati nurani gitu. Nggak mungkin. Penculikan itu melibatkan berbagai komando teritorial dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai dengan Lampung. Artinya di bawah komando teritorial Sriwijaya, Kodam Sriwijaya, Pangdam Jaya, Jakarta. Penculikan ada yang di Jakarta, setelah rapat di LBH, atau penculikan di Lampung, atau penculikan di Jogja dan Jawa Timur. Seluruhnya melibatkan koordinasi lintas territorial command gitu. Yang nggak mungkin. Kecuali mereka tidak melakukan apel. Apel pagi itu kan tentara harus gitu. Jangankan apel pagi, ikat pinggang Anda, sepatu Anda harus diperiksa itu, mengkilap nggak? Itu sebabnya dalam proyek MBG, penting bagi mereka untuk beli semir sepatu sama sikat. Karena itu lambang kedisiplinan tertinggi bagi mereka itu. Bukan kecerdasan, bukan sikap empati pada kemanusiaan. Jadi buat mereka lempar zat asam kuat kepada seorang Andri itu kemuliaan. Nggak penting apakah ia akan merasa kesakitan, nggak penting apakah ia rakyat yang harus dilindungi gitu. Karena bagi dia yang penting itu melaksanakan tugas dengan sepatu yang mengkilap dan gesper yang mengkilap. Karena kalau nggak digampar oleh atasan, oleh komandan itu. Jadi kita berhadapan dengan satu warisan otoritarianisme yang begitu membelenggu kehidupan kita hari ini. Warisan otoritarianisme itu kalau dalam bentuk sistem peradilan, dia sebenarnya adalah alat kekebalan politik bagi tentara. Dia menghadirkan keadilan yang mendua sebenarnya. Jelas-jelas tindak pidananya adalah tindak pidana umum, dia bawa ke pengadilan militer. Jelas-jelas terjadi di lingkungan masyarakat umum, dia tetap bawa ke pengadilan militer. Jadi dia meletakkan warga negara, tentara itu sebagai warga negara kelas 1. Sama seperti dalam kasus pembunuhan Munir.
orang yang berstatus sebagai anggota Badan Intelijen Negara, apalagi dia kepala Badan Intelijen Negara, dia warga negara yang kelas 1 gitu. Dia tidak tersentuh oleh hukum. Dan kalau hukum diteruskan akan diletakkan sebagai upaya untuk mempermalukan negara gitu. Jadi keadilan itu atau kebenaran itu masih dianggap sebagai suatu perlawanan terhadap nilai yang lebih tinggi, yaitu kesetiaan pada negara gitu. Kepatuhan pada negara, kerahasiaan negara. Jadi kita masih hidup dalam logika semacam itu, logika di mana kepatuhan, kesetiaan pada entitas yang abstrak seperti negara, integritas teritori, simbol-simbol nasionalisme gitu, itu sebagai sesuatu yang lebih mulia dibandingkan nyawa manusia gitu. Kalau istilah Muhammad Hatta itu ya kita lebih memilih persatuan manusia, persatuan nasional daripada persatuan nasional. Jadi manusia ditusuk-tusuk satu persatu gitu di dalam suatu integrasi lewat tusukan sate itu namanya persatuan nasional kata Hatta itu. Papua digabungkan, Aceh dipapukan, kalau perlu Pasifik digabungkan demi persatuan nasional. Kita masih punya imajinasi fasis semacam itu, imajinasi yang ekspansionis, imajinasi yang terlalu self-centric gitu, bahwa seolah-olah negara Indonesia itu negara paling hebat, bangsa Indonesia paling tinggi rasnya, yang lain rendah gitu. Ini pemerintahan yang sekarang hari ini mengulangi retorika fasis gitu ya, yang dicirikan oleh keterpusatan kepemimpinan pada seorang presiden, dicirikan oleh keterpusatan pemerintah pada Jakarta daripada daerah, tidak ada otonomi, tidak ada kesetaraan, keterpusatan kekuasaan eksekutif dibanding legislatif yang seimbang atau judikatif yang bisa jadi kontrol gitu, dicirikan oleh kembalinya militerisasi, kodam-kodam bertambah hampir semua provinsi, batalion-batalion teritorial pembangunan dibentuk gitu. Sekarang sudah 100 batalion artinya menguasai 20% wilayah kabupaten Indonesia. Dan sekarang sedang direncanakan membangun 500 batalion. Itu artinya 100% wilayah kabupaten Indonesia akan berada di bawah pengawasan militer. Kalau sudah 100% wilayah Indonesia di bawah pengawasan militer, itu bukan demokrasi namanya. Itu junta militer. Gitu. Lalu apakah kita berhadapan dengan militer karena itu harus bela elit sipil? Ya itu sama gobloknya menurut saya. Kalau tiba-tiba ada pertarungan antara elit militer dengan elit sipil, terus kita bela elit sipil demi melawan elit militer, wah itu sih menurut saya masuk angin. Jadi kita seolah-olah harus diarahkan pada semacam persatuan nasional untuk menopang elit sipil tertentu gitu, melawan elit militer yang lain. Itu menurut saya, saya udah kehilangan kesabaran sebenarnya melihat situasi politik hari ini. Apalagi hari ini ditandai dengan titik terendahnya nilai rupiah gitu. Saya kira ini tidak akan lama lagi Indonesia memasuki fase bukan hanya krisis fiskal, bukan hanya krisis komunitas, tapi juga krisis valuta dan krisis politik gitu. Jadi ya bersiaplah untuk satu musim dingin yang panjang. Wow. Juli dong. Juli musim panas, El Nino. Yang saya maksud adalah musim dingin. Baik. Jadi di dalam lanskap semacam itu tidak ada tempat untuk kasus pembunuhan Munir. Kecuali kita membangun satu kekuatan yang besar, kecuali Komnas HAM menjaga dirinya tetap independen, menjaga dirinya dari intervensi politik, kecuali Komnas HAM menghentikan proses etik terhadap Herlambang Wirataman dan justru membuka diri bagi investigasi Tempo atau bagi transparansi media massa gitu. Kalau Komnas HAM ikut-ikut menutup Tempo atau menutup Tempo dari akses proses penyelidikan, saya kira Komnas HAM bukan lagi milik kita, tapi gitu. Itu yang ingin saya sambung sebenarnya. Jadi di bulan buku ini ada pernyataan juga dari Mas Usman terkait bagaimana Komnas HAM ini menutupi, tapi kemudian atas nama pro justisia. Itu bisa dielaborasi lebih lanjut. Iya, jadi gini. Komnas HAM itu mengatakan bahwa penyelidikan pro justisia itu bersifat konfidensial. Padahal tidak ada pasal satupun di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99 maupun Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia nomor 26 tahun 2000 yang meminta Komnas HAM atau mensyaratkan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan bersifat tertutup. Nggak ada. Ketertutupan itu atau yang sifatnya konfidensial itu hanya satu, yaitu sepanjang menyangkut nama-nama yang dianggap bertanggung jawab atas suatu peristiwa pelanggaran HAM berat. Dengan kata lain, Komnas HAM disyaratkan untuk terbuka prosesnya. Ingat gak waktu Komnas HAM dulu melakukan penyelidikan terhadap kasus Aceh, Bukit Tengkorak,
Harudin Lopa turun, membawa ahli forensik, membawa atau Asmara Nababan dan kawan-kawan turun ke Timor Leste, melakukan investigasi di Likuisa, di Suai, di Dili dan seterusnya. Atau ketika Komnas HAM melakukan investigasi dalam kasus Tanjung Priuk, menggali makam secara terbuka, kuburan-kuburan masalah itu digali melibatkan media massa. Kasusnya misalnya Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, penculikan aktivis dan seterusnya diinvestigasi secara terbuka. Orang dipanggil, wartawan ngumpul di kantor Komnas HAM menunggu siapa yang dipanggil. Persis seperti ketika KPK menjadi tempat di mana banyak orang dipanggil, wartawan diberikan akses. Komnas HAM mengumumkan hari ini kami membentuk tim penyelidikan untuk peristiwa A. Besok mengumumkan anggotanya siapa saja. Besoknya lagi mengumumkan penjadwalan si ini akan diperiksa, saksi ini akan diperiksa, mantan pejabat A, B, C akan diperiksa. Tapi ketika seluruhnya selesai laporan itu dan mau diumumkan kepada publik dan diserahkan kepada Jaksa Agung, dia tidak menyebut nama-namanya. Itu namanya konfidensialitas karena menyangkut nama, dan nama itu identik dengan orang yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran HAM berat. Dan itu berarti kita bersentuhan dengan urusan presumptions of innocence, praduga tidak bersalah. Itu nggak bisa. Itu konfidensial namanya. Dibukanya di pengadilan nanti. Nah, dibukanya di pengadilan ketika penyidik menetapkan tersangka. Itu harus diumumkan sebelum di persidangan gitu. Jadi penyidik, karena Komnas HAM kan bukan penyidik. Penyidik itu adalah lembaga atau fungsi dalam penegak hukum yang punya kewenangan upaya paksa. Gitu. Jadi menahan orang, menggeledah orang, menetapkan tersangka, menyita rekening, membekukan rekening, menyita surat dan seterusnya gitu. Jadi itu kewenangannya penyidik, dalam hal ini Jaksa Agung karena ini menyangkut pelanggaran HAM berat. Tapi dalam kasus tindak pidana biasa ya kepolisian gitu. Nah, Komnas HAM berdalih ada keharusan untuk mereka untuk menutup perkara ini atau menutup prosesnya ini karena alasan konfidensialitas itu. Ketika kita tanya pasal berapa, nggak bisa dijawab, nggak ada. Ujung-ujungnya mereka kembali, oh kami punya aturan internal. Loh, aturan internal nggak ada urusannya dengan kami. Korban itu punya hak untuk. Jadi Komnas HAM itu tidak perlu tadi kembali ke tersangka baru, cara baru. Jadi Komnas HAM tidak perlu sampai harus menetapkan ini pelanggaran HAM berat untuk bisa memeriksa kembali. Asal tadi ada hal-hal yang baru, itu bisa. Ya, jadi pada mulanya dia harus mengambil satu kesimpulan awal, preliminary conclusion gitu, bahwa menurut sifat dan lingkupnya peristiwa ini patut disebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu Komnas HAM memutuskan melakukan penyelidikan. Apa benar ini pelanggaran HAM berat? Apa ada buktinya ini pelanggaran HAM berat? Itu nanti setelah penyelidikannya selesai. Penyelidikan itu bisa berujung dengan ternyata kami tidak temukan pelanggaran HAM berat itu. Karena itu kami hentikan. Atau ternyata kami temukan bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa ini pelanggaran HAM berat. Karena itu kami serahkan kepada Jaksa Agung untuk mencari siapa pelakunya. Kami menemukan indikasinya, tapi untuk menetapkan benar tidaknya ini orang patut disangka sebagai pelaku, sebagai tersangka, baik itu di tingkat lapangan, di tingkat operator maupun di tingkat aktor intelektual, itu Jaksa Agung yang berwenang. Apa syaratnya agar Komnas HAM bisa menetapkan di awal pelanggaran HAM berat? Itu sebenarnya dengan logika yang sederhana. Bahwa Komnas HAM menilai secara subjektif ya, bahwa misalnya pembunuhan terhadap seorang aktivis adalah pembunuhan yang bersifat luar biasa. Artinya bukan pembunuhan dalam pengertian ordinary crime atau kejahatan yang biasa, melainkan extraordinary crime. Dan pembunuhan itu bukan pembunuhan dalam pengertian yang katakanlah ada motif dendam pribadi dan seterusnya, melainkan pembunuhan yang bisa digolongkan sebagai extrajudicial killing gitu. Munir katakanlah Munir dianggap berkhianat pada negara gitu, tidak nasionalis gitu ya. Itu kan ada suspicious verdict dari negara gitu. Musuh negara. Ada musuh negara misalnya, dianggap sebagai suspicious offender gitu, suspected offender, sebagai tersangka yang dianggap menyerang sebuah hukum gitu. Nah, tapi negara harus memproses itu dengan benar. Nah, ketika prosesnya tidak benar, langsung dieksekusi, langsung dibunuh, itu namanya extrajudicial execution. Apalagi kalau dibunuh ya extrajudicial killing. Nah, extrajudicial killing itu jelas itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia, gross violations of human rights. Kejahatan di bawah hukum internasional. Crimes under international law. Salah satunya konvensi anti penyiksaan atau konvensi-konvensi lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pelanggaran berat hak asasi manusia dalam arti pembunuhan atau penghilangan hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun, yaitu hak untuk hidup,
bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang 26 2000, sehingga dia punya semacam admissibility, layak untuk dibawa ke pengadilan HAM. Nah, itu harus dilihat bahwa pembunuhan yang disebut pelanggaran berat HAM itu tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah kelanjutan dari kebijakan penguasa atau tindakan yang merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sistematis atau meluas. Sistematis itu bisa dilihat dari kebijakan tertulis, bisa dilihat dari kebijakan yang tidak tertulis, tapi sebuah praktik yang berulang, pattern of practices, itu bisa disebut sebagai sistematis gitu. Dalam konteks itu, ada 2 pelapor khusus PBB yang sudah pernah kita mintai pandangan, dan ia menyatakan pembunuhan Munir bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM dalam kategori itu. Oke. Nah, unsur yang kedua dari kejahatan kemanusiaan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, apakah ia meluas selain sistematik? Meluas tidaknya ini tidak wajib, karena kalau memenuhi unsur sistematis saja, dia bisa dibawa ke pengadilan HAM. Tapi katakanlah ia mau diuji dengan meluas tidaknya. Ingat, kasus pembunuhan Munir ini bukan hanya meletakkan Munir sebagai target yang tunggal. Waktu itu dalam bukti yang kami temukan dalam penyitaan barang-barang di rumahnya Polikarpus, orang yang meracun Munir, itu ada beberapa nota blok gitu, block notes. Yang di situ Polikarpus mengumpulkan tulisan-tulisan Hendardi, yang dalam fakta-fakta lapangannya Hendardi juga ditemui oleh Polikarpus beberapa kali, ditawarkan tiket pesawat gratis misalnya. Kantornya didatangi. Selain Hendardi, selain Munir, ada Yeni Rosa Damayanti misalnya, aktivis perempuan yang ketika itu juga gencar, sangat kritis. Artinya bukan hanya Munir yang menjadi target, tapi juga Hendardi, Yeni Rosa, dan jangan-jangan ada yang lain. Selain itu, apakah di tahun itu ada juga serangan kepada aktivis yang lain? Kalau Tempo bisa membuka berita-beritanya, saya pernah rujuk Tempo waktu memberikan memorial lecture untuk Cak Nurholis Majid. 2004 awal itu, Nurholis Majid bersama Munir, bersama Mar'i Muhammad dan lain-lain itu memprotes pernyataan Kepala BIN yang waktu itu mengancam para aktivis dengan tuduhan bahwa mereka sedang menyiapkan sabotase nasional terhadap pemilu 2004. Itu pemilu pertama, langsung. Dia bilang, kami akan melakukan tindakan apapun, kata Kepala BIN waktu itu. Kami tidak akan diam. Nurholis Majid menantang Kepala BIN untuk membuka apa yang dimaksud dengan pernyataan Kepala BIN itu. Bahwa ada LSM, waktu itu ada 16 atau 14 atau berapa gitu, termasuk El Syam Papua, kemudian Munir namanya juga masuk di sana. Sidney Jones, kalau masih ingat, Sidney Jones izin kerjanya di Indonesia itu tidak diperpanjang gitu, bahkan dia terancam dideportasi ketika itu. Artinya ada serangan dari negara kepada komunitas masyarakat sipil, para aktivis, ya, dengan pernyataan-pernyataan yang menyerang, antek asing, seperti yang hari ini kita alami. Jadi baik itu Tempo atau DJ Doni atau Shirley atau Firdian Aurelo dan juga Andri, semuanya mendapatkan label antek asing gitu. Nah, kalau pimpinan negara sudah memberi langit arahan semacam itu bahwa para pengamat, para aktivis, para akademisi yang kritis itu adalah antek asing atau musuh negara atau pengkhianat negara, itu hanya tinggal menunggu waktu ada yang diserang dengan situasi yang fatal. Kalau teman-teman ingat waktu ada kabar siaga 1 di Jakarta, itu kan sebenarnya rumor kuatnya di lingkaran elit politik akan ada yang dibunuh itu sebenarnya gitu. Nah, tapi yang ternyata batal siaga 1 itu, entah karena apa. Ternyata di dalam lingkungan militer juga nggak saling tahu gitu kan, antara panglima dengan kepala staf. Juga ya saya kira investigasi Tempo menyebut beberapa nama, saya termasuk gitu ya, Isnur ketua LBH termasuk gitu kan. Sebenarnya saya juga udah dapat sumber itu langsung dari sumber utama lah, bahwa memang kita ditarget gitu. Tapi buat kami itu bukan hal yang mengejutkan, mengingat pucuk dari pemerintah memang mengambil arah yang memusuhi para aktivis, para pengamat itu. Jadi kalau seorang presiden mengulangi pernyataan-pernyataan bahwa aktivis itu antek asing, aktivis itu memiliki kepentingan asing, membawa kepentingan finansial dan lain sebagainya, hanya tinggal menunggu waktu bahwa aparat di tingkat bawah menyerang gitu ya, dengan dalih itu tadi. Itu jadi meluas. Jelas. Meluas.
Bisa gitu. Dan jangan-jangan ya beberapa lembaga lain ketika itu juga mengalami serangan gitu. Dan ada kok fakta-faktanya. Itu bisa. Saya punya catatan cukup lengkap, tiap tahun Kontras selalu diserang. Entah itu kantornya diserang dengan segerombolan manusia, atau diserang dengan bom molotov, atau diserang dengan berbagai cara gitu ya, yang menunjukkan bahwa ada pola serangan terhadap Kontras yang berulang tiap tahun itu, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, dan puncaknya 2004 gitu. Itu baru unsur sistematisnya. Unsur meluasnya ya Kontras, PBHI, atau Walhi, atau yang lain, atau Hendardi, Munir, Yeni Rosa gitu. Jadi sebenarnya logika yang bisa dengan mudah dikonstruksikan kalau orang membaca hukum-hukum internasional hak asasi manusia, atau jurisprudensi peradilan internasional hak asasi manusia, atau hukum-hukum nasional yang selama ini dipraktikkan dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Sesederhana itu. Dan itu bisa subjektif oleh Komnas HAM. Bisa. Bahwa nantinya menurut Jaksa Agung, hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ada objektifikasi, tidak ada objektivitasnya, dihentikan. Itu soal nanti. Itu boleh, itu soal nanti. Tapi kenapa Komnas HAM begitu lama? Bertahun-tahun. Ingat, kasus penyelidikan pro justisia pertama untuk Timur Timur itu hanya 3 bulan, diperpanjang 1 bulan, dibawa ke Jaksa Agung bawa ke Pengadilan HAM. Untuk kasus Tanjung Priok 3 bulan, diperpanjang 1 bulan, diserahkan ke Jaksa Agung, dibawa ke Pengadilan HAM. Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, di mana saya menjadi sekretaris, 3 bulan, diperpanjang 1 bulan, diajukan ke Jaksa Agung. Jadi penyelidikan pro justisia itu selalu punya kepastian waktu 3 bulan ya. Bahwa dalam praktiknya anggarannya nggak cukup, itu soal lain. Tapi Komnas HAM memberi kepastian itu kepada si korban. Dalam kasusnya Munir yang sekarang ini, bertahun-tahun korban di dalam ketidakpastian. Padahal Komnas HAM cukup mengajukan bukti permulaan ya. Bukti permulaan ini ya keterangan saksi, keterangan ahli, 2 itu cukup. Keterangan saksi mengatakan, iya saya mengenal Munir, saya melihat Munir pernah diintimidasi, saya pernah melihat kantor Kontras diserang, saya tahu bahwa Munir, Hendardi, dan Yeni Rosa menjadi sasaran, saya pernah ketemu Polikarpus, saya pernah lihat Polikarpus. Itu semua adalah bukti-bukti permulaan. Apakah bukti permulaan itu cukup untuk diajukan sebagai bukti yuridis di Pengadilan HAM? Itu Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung menurut pasal 18, 19, 20 Undang-Undang Pengadilan HAM, dia punya kewenangan untuk itu. Seandainya menurut dia bukti itu tidak cukup, dia harus hentikan perkaranya. Dan ketika dihentikan perkaranya, menurut pasal 20, 21, 22 itu, korban berhak mengajukan pra-peradilan. Jaksa Agung diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan keputusan menghentikan penyidikan. Sama seperti polisi menetapkan tersangka para demonstran Agustus, lalu diajukan ke pengadilan. Diuji benar gak cara penangkapannya, bukan diuji apakah orang-orang itu terlibat kerusuhan atau tidak, atau apakah mahasiswa itu menghasut kekerasan atau tidak, tapi apakah cara polisi menangkap mereka, menahan mereka itu bisa dibenarkan atau tidak, diajukan ke pra-peradilan. Nah, sama seperti Komnas HAM juga, kalau sudah mengajukan ke Jaksa Agung ketika menghentikan suatu perkara atau ketika melanjutkan perkara itu bisa dipra-peradilankan oleh si korban. Kalau sekarang, kalau Komnas HAM tidak mengambil keputusan bertahun-tahun, berbulan-bulan lamanya, tidak ada dasar hukum buat Kontras, atau buat korban, atau buat Kasum untuk mempersoalkan secara hukum. Karena Komnas HAM tidak pernah menetapkan kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Gitu. Jaksa Agung saja, kalau dia tidak menetapkan kapan dimulainya, tidak jelas kapan berakhirnya. Padahal kalau sebuah berkas diselesaikan oleh Komnas HAM, diajukan ke Jaksa Agung, maka paling lambat 7 hari setelah itu, Jaksa Agung harus mengambil keputusan, lanjut atau tidak. Gitu. Jadi, saya merasa dibodohi aja dengan perkembangan tahun-tahun terakhir. Satu pertanyaan lagi ke Akhirnya langsung aja ya. Kita akan kembalikan ke audiens. Apakah dalam semua aktor-aktor yang disebut di dalam buku ini itu kan ada satu nama, Budi Santoso. Satu pejabat eselon 2 di BIN. Direktur itu kan TGPF maupun polisi tidak pernah bisa menghadirkan Budi Santoso kan? Apakah kalau misalnya Komnas HAM ini bisa melacak katakanlah Budi Santoso dan bisa mengkonstruksikan peran Budi Santoso dalam pembunuhan Munir, apakah itu bisa dinyatakan, dikategorikan sebagai hal baru dalam? Bisa, meskipun fakta awalnya sudah tertuliskan di dalam berita acara pemeriksaan. Misalnya dalam BAP-nya Polikarpus, dalam BAP-nya Muhdi PR, dalam BAP-nya Budi Santoso sendiri yang dimaksud tadi, Direktur 5 di bawah Badan Intelijen Negara, itu semuanya ada kesaksian dari sopir, kesaksian dari salah satu agen, Ucok namanya. Itu
menjelaskan bahwa Polikarpus memiliki hubungan dengan Deputi 5 melalui Budi Santoso. Budi Santoso pernah memberikan uang kepada Polikarpus dari Deputi 5 misalnya itu. Jadi keterputusan hubungan antara Polikarpus dengan Deputi 5 itu tersambung lewat Budi. Selain lewat Budi, sebenarnya lewat telekomunikasi, lewat hubungan telepon antara Polikarpus dengan Deputi 5 yang berlangsung setidaknya sebanyak 41 kali. Bayangkan 41 kontak ya, lewat handphone, lewat telepon rumah Polikarpus, lewat telepon kantor Badan Intelijen Negara sebanyak 41 kali. Kalau nggak pacaran nggak mungkin kan? Kalau nggak pacaran berarti punya hubungan lain, urusan operasi misalnya gitu. Nelfon istri berapa kali? Kan nggak mungkin sebanyak itu 41 kali misalnya itu. Jadi saya mau katakan bahwa sebenarnya dalam persidangan saat itu sudah jelas terhubung. Tapi Budi tidak hadir di persidangan. BAP-nya ada. Sama seperti wakil kepala BIN yaitu As'ad Said Ali. BAP-nya ada tapi dia tidak dihadirkan di persidangan. Sehingga hakim menganggap sesuatu yang tidak ada di persidangan bisa dikatakan tidak ada. Sesuatu yang tidak pernah diucapkan dianggap tidak eksis. Sesuatu yang diadakan oleh BAP dicabut di dalam persidangan dianggap tidak ada. Pencabutan keterangan-keterangan saksi ini di dalam persidangan meskipun harus diakui sebagai keterangan yang sah di muka pengadilan, misalnya hakim akan melihat ada peristiwa terjadinya secara ABC, tapi saksinya mengatakan maaf Pak Hakim, maaf Bu Hakim, sebenarnya tidak ABC tapi XYZ. Hakim sebenarnya secara positivistik harus merujuk pada yang kedua, yaitu bahwa yang terjadi adalah XYZ bukan ABC. Tapi hakim kan punya naruri, punya nurani. Keterangan yang dicabut bahwa saya tidak mengenal Poli, saya tidak mengenal Muhdi, saya tidak tahu hubungan mereka keduanya. Tapi saudara sampaikan di kepolisian bahwa saudara mengetahui. Majelis hakim, saya mencabut keterangan itu. Harusnya kan majelis hakim tahu, meskipun itu dicabut atau ditarik keterangannya, tidak berarti peristiwa yang pernah dijelaskannya tidak pernah ada. Kan saksi waktu itu belum ada perlindungan saksi, belum ada LPSK sampai seperti sekarang. Sekarang udah ada LPSK. Kalaupun ada LPSK, belum tentu perlindungannya bisa maksimal dalam kasus Badan Intelijen Negara ya. Dan apakah Badan Intelijen Negara sudah direformasi sejak saat itu? Jangan-jangan belum dimulai. Baik, pembicaraannya makin panas teman-teman. Dan sekarang barangkali ada teman-teman lain yang mau berbicara, bertanya barangkali karena sudah hadir Mas Usman juga gitu ya, bisa menanyakan lebih detail terkait kasus pembunuhan Munir dan prosesnya. Jadi kepada teman-teman, atau mungkin ini sedang live nggak sih? Ada live-nya nggak? Iya. Ada pertanyaan di media sosial barangkali? Oh, live. Ada. Kalau gitu saya sopan dari. Mau ditarik statementnya? Dengan ini saya nyatakan saya tarik seluruh keterangan itu. Saya minta majelis hakim untuk tidak melihat apa yang saya ucapkan, tapi apa yang ada dalam buku ini. Supaya buku ini yang ditarik dari peredaran ketimbang saya ditarik dari peredaran. Oke, ada dari teman-teman di sini yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oke, kalau gitu ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena diskusi masih bisa lanjut di luar nanti gitu ya. Sebenarnya tadi Mas Bagja sempat bilang, ya sebagai warga negara kita masih punya harapan lah ya, gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa yakinkah kalau misalnya kasus ini kemudian bisa menjadi kasus pelanggaran HAM berat, sejauh mana akan terselesaikan? Maksudnya, saya pribadi kakek seorang ekstapol 65. Jadi kemudian merasakan bertahun puluh tahun ya begini aja stuck gitu. Keluarga saya juga masih gini-gini aja gitu, nggak dapat apa-apa. Nah, kalau misalnya pun ini kemudian bisa menjadi kasus pelanggaran HAM berat, sejauh manakah kita bisa, atau Bapak pribadi lah paling tidak, optimisme untuk kasus ini terselesaikan? Mungkin dari Mas Galang dulu, silakan. Kalau saya pesimistis, Wah, ini pesimistis. Oke. Melihat kondisi negara saat ini kayaknya ya bakal gini-gini terus gitu loh. Kayak Munir, Andri Yunus, kawan-kawan aktivis lain bakal jadi cerita aja di kalangan untuk diadili, ada pengadilan pun. Saya pun juga pesimis dengan Komnas HAM. Kayak susah banget deh. Ya, kata orang tua tidak boleh pesimis, karena kalau pesimis saya jadi kenyataan pesimis. Karena itu saya sih selalu punya harapan ya.
harapan dalam arti begini, diskusi seperti ini itu akan menjadi bahan baku untuk generasi siapapun yang mendengarnya, generasi kita yang suatu saat mungkin akan berguna, betapapun kecilnya, menjadi kesadaran bahwa tadi suatu saat kita punya politikus, punya penguasa yang sadar dengan betapa pentingnya HAM, betapa pentingnya sejarah, betapa pentingnya menempatkan pembunuhan Mas Munir atau aktivisme Mas Munir dalam konteks sejarah modern Indonesia, supaya kita bisa memperbaiki keadaannya gitu. Kalau Indonesia begini-begini aja dengan melihat pesimistis, ya 2 abad lagi mungkin Indonesia akan begini terus. Tapi mungkin saja 50 tahun lagi, 10 tahun, 20-30 tahun lagi ada generasi kita, generasi anak-anak saya nih yang mendengar diskusi-diskusi kita. Karena itu tadi KPG akan bikin diskusi banyak. Saya selalu menaruh harapan pada itu. Tadi Mbak Ega dari Bogor jauh-jauh ke sini itu untuk mendengarkan diskusi ini. Mungkin cuma 1 orang, tapi kan dia bisa bicara dengan 2 orang yang lain. Nah itu ya mungkin kayak siput jalannya, tapi harapan itu tetap ada. Jadi kalau sepanjang tadi kita terus menghidupkan apa yang menjadi tadi utang sejarah kita terhadap Mas Munir. Tadi saya sebelum Bung Usman nyampe, saya bilang kita itu lebih banyak bergumul pada mengungkap aktornya, mengungkap modusnya, bagaimana Mas Munir dihabisi gitu. Aktornya yang begitu canggih dan rumit tadi itu. Kita lupa mempertanyakan atau membicarakan apa motifnya. Itu pembicaraan itu sangat sedikit. Dan karena sangat sedikit, makanya menjadi utang kita untuk mengungkapnya. Sehingga apa yang terjadi pada Mas Munir, pembunuhan Mas Munir tadi itu lengkap. Nah, karena ini belum lengkap, maka jadi utang kita. Mudah-mudahan tadi generasi kita, bukan kita lah. Kalau kita sih kan udah banyak kontaminasinya ya. Banyak kesulitan. Pak Usman aja udah gak sabar dengan keadaan ini. Ketidaksabaran itu membunuh kita. Tapi seberapa optimis bisa terselesaikan kasus ini? Setelah 20 tahun seperti apa? Ya, optimis harus kita pelihara, maksud saya. Bahwa kenyataannya kita pesimis, ya itu kita simpan saja. Tapi optimisme harus kita pelihara. Tadi dengan harapan anak-anak muda itu nanti lahir generasi politik dengan nilai yang benar pada suatu saat ketika Indonesia memang memerlukannya. Dari Mas Usman, seperti apa? Mungkin kita bagi aja di tingkat politik negara dan di tingkat sosial masyarakat. Tingkat politik negara, dulu Az-Zumardi Azra pernah mengatakan Indonesia itu terlalu besar untuk gagal, too big to fail. Saya punya pandangan berbeda. Saya kira Indonesia bukan too big to fail, tapi too broken to fix. I can agree with that. Kamu sebagai anak keluarga beban 65 ya kan? Pada mulanya orang punya optimisme. Nanti 67 akan ada perubahan, 68 akan ada perubahan, 74 masuk bergerak akan ada perubahan, 78 masuk bergerak akan ada perubahan. Nggak pernah ada, tahun 80-an nggak pernah ada, sampai 90-an baru harapan itu ada. Tapi harapan itu juga redup kembali gitu, hanya sebentar ya. Saya juga dulu begitu, 98 Soeharto jatuh, optimisme kami tinggi, naik setinggi langit. Kita Indonesia memasuki musim semi 99, 2000, 2001, kebebasan di mana-mana, kebebasan pers Indonesia terbaik di Asia Tenggara. Otonomi daerah menjadi satu harapan baru bahwa negara rakyat di daerah bisa sejahtera, pemerintah daerah tidak lagi dikeruk, dieksploitasi oleh Jakarta dan seterusnya gitu ya. Korupsi diberantas, menteri ditangkapi, anggota DPR ditangkapi gitu kan. Kasus pelanggaran HAM mulai diusut dan seterusnya gitu. Buku sejarah yang manipulatif itu mulai direvisi gitu. Tapi hari ini kita jatuh kembali dalam titik yang terendah gitu, yang membuat saya tidak lagi percaya bahwa Indonesia terlalu besar untuk gagal. Dengan seluruh permasalahan yang pernah saya saksikan di depan mata, saya kira Indonesia terlalu rusak untuk bisa kita perbaiki. Indonesia yang hari ini, yang sistemnya kesatuan, yang undang-undangnya seperti ini gitu. Apakah ada harapan? Ya, di situ tidak ada. Yang ada di tingkat bawah, di tingkat sosial, di tingkat masyarakat.
Lihat aja tahun lalu, gelombang anak muda, tinggi banget protesnya tuh, anak sekolah bahkan. 3 hari lalu kami menggelar acara solidaritas untuk Andri Yunus. Tidak pernah seumur hidup saya melihat konser semua orang membawa poster Munir misalnya gitu, atau berteriak solidaritas kepada Munir gitu. Tidak pernah seumur hidup saya melihat band-band, ya kecuali mungkin dulu Kantata Takwa, tapi Kantata Takwa pun mungkin ada kekecualiannya lah gitu ya. Tapi band-band yang ada di tempat ini misalnya Efek Rumah Kaca itu membawa satu pesan yang menurut saya menebar kesadaran yang sangat luas gitu, menghipnotis orang untuk peduli pada Munir gitu, membayangkan Munir sebagai hero. Ketika negara menganggap Soeharto adalah hero-nya, Munir adalah penjahatnya mungkin gitu, lagu-lagu itu jauh lebih berbicara gitu. Ketika negara meluruskan sejarah bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu sebenarnya tidak pernah ada, yang ada adalah ekses dari pembangunan yang sukses gitu. Narasi-narasi semacam itu gitu, narasi yang menjelaskan Indonesia di masa lalu adalah Indonesia yang jaya gitu, Indonesia yang hebat, yang nggak pernah dijajah 1950 tahun, yang merupakan negara dengan peradaban tertua dalam sepanjang sejarah gitu, dengan adanya lukisan gua dan seterusnya. Seluruh narasi-narasi kebesaran bangsa di masa lalu itu menurut saya hanya ilusi aja gitu. Tapi hari ini orang nggak menerima itu sebagai kebenaran yang otentik. Anak-anak muda menolak. Boleh saja Soeharto ditetapkan oleh SK Presiden, oleh keputusan Presiden sebagai pahlawan. Tapi selama aksi Kamisan itu terus mengatakan Soeharto bukan pahlawan, Soeharto bukan pahlawan, Soeharto bukan pahlawan, maka selamanya kebenaran formal itu tidak akan menang melawan kebenaran sosiologis itu. Kasus Munir ditutup dengan alasan daluarsa dan seterusnya secara yuridis. Selama orang terus berteriak, dia tidak akan pernah daluarsa. Tidak pernah. Lihat aja kasus Yugoslavia, kasus Rwanda, atau kasus-kasus rawa gede yang pernah terjadi di masa kolonial Belanda. Ketika korbannya terus bersuara, ketika korbannya mencari cara mengajukan ke Belanda, menggelar pengadilan dan memenangkan perkara itu. Jadi kemajuan hak asasi manusia itu ditentukan bukan dari negara, bukan dari tingkat atas politik, melainkan dari bawah. Dia dari ruang-ruang yang kumuh, dari pergulatan para korban, dari peluh dan keringat serta air matanya mereka untuk kemudian melahirkan dunia baru, peradaban baru, hukum-hukum baru gitu. Jadi pertama-tama hukum-hukum internasional itu bukan datang dari gedung-gedung bertingkat di PBB. Pada mulanya dia datang dari ruang kegelisahan, kehilangan, kemarahan, ketidaksabaran gitu ya. Pada keadaan gitu. Saya udah nggak sabar karena kesabaran untuk melihat kenyataan hari ini hanyalah kepasrahan pada ketertindasan gitu. Kalau Anda diam pada ketidakadilan, saya rasa Anda bukan manusia. Anda harus marah dengan keadaan hari ini. Anda harus marah dengan ketidakadilan di sekitar kita. Anda harus marah dengan korupsi yang begitu telanjang diperlihatkan dalam berbagai program kebijakan pemerintah gitu. Saya coba tuangkan marah itu lewat lagu. Kenapa? Karena kata-kata udah nggak cukup lagi. Dan ketika kata-kata nggak cukup, mungkin saatnya musik bicara atau sastra bicara. Tepuk tangan dulu kepada kita dengan narasumber kita. Oke, tadi karena ada satu mata acara yang perlu diundur ke belakang tadi ya, ada penyerahan mock up dari KPG kepada Mas Bagja Hidayat, mungkin bisa dilakukan sekarang. Munir dan rekan-rekan aktivis lain, semoga nyalanya tetap utuh. Semoga sejarah segera sudah. Ujian.